Hai semua, saya Angelika dari kelas 4 AKMD NPM 1842034. Hari ini saya mau menjelaskan tentang case study manajemen keuangan. Oke, jadi sekarang kita mulai dari soalnya. Soalnya itu, Milestone Co. is evaluating an investment proposal to manufacture product Milo. The initial investment of $1.800.000 will be payable immediately. The following draft evaluation has been prepared by new staff. Jadi, Milestone ingin mengevaluasi proposal investasi untuk memanufaktur produk Milo. Initial investment-nya itu $1.800.000 yang akan dibayar saat itu juga. Ini adalah draft yang dibuat oleh new staff selama untuk periode 4 tahun. Lalu dilanjut dengan the new staff also provides the following information. Lalu ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama itu relevant fixed cost diestimasi sebesar $150.000 per tahun dan menggunakan current price term. Terus yang kedua itu sales and production sama dan tidak ada finished goods yang disimpan. Terus yang ketiga itu perusahaan ini memiliki tarif pajak sebesar 22% per tahun dan pajak akan dibayar 1 tahun setelahnya. Terus yang keempat itu Milestone bisa claim tax allowable depreciation sebesar 25% per tahun dengan menggunakan reducing balance basis dari initial investment. Terus yang nomor 5, diperkirakan selling price inflation will be 4,2% per year. Variable cost inflation will be 5% per year and fixed cost inflation will be 3% per year. Terus yang informasi ke-6 itu selling price and variable cost menggunakan current price term. Terus yang ke-7, the investment has no scrap value. Yang nomor 8, investment ini menggunakan dana pinjaman sebesar $1.500.000 dengan bunga 10% per tahun. Yang nomor 9, Milestone has a weighted average cost of capital of 12% per year. Yang nomor 10, target payback period untuk proyek ini adalah 2,5 tahun. Target return on capital employed atau ROCE adalah 20%. Sekarang kita lanjut kerjain yang nomor pertama, yang A. Prepare a revised draft evaluation of the investment proposal and comment on its financial acceptability. Kita disuruh merevisi draft yang dibuat oleh new staff sesuai dengan informasi tambahan yang diberikan. Jadi pertama-tama kita harus buat perhitungan depreciation-nya dulu. Dapat dilihat dari informasi keempat, Milestone bisa claim tax allowable depreciation sebesar 25% per tahun dengan menggunakan reducing balance basis. Terus lihat ke draft yang dibuat oleh new staff yang di soal itu menggunakan straight line method karena dapat dihitung dari nilai initial investment-nya $1.800.000 dibagi 4 itu $450.000 per tahunnya. Di draft soal itu semuanya sama, $450.000. Jadi tahap pertama itu letak beginning book value pakai angka initial investment. Depreciation tahun pertama dapat dari beginning book value dikali 25%. Lalu ending book value didapat dari beginning book value dikurangin depreciation. Dan beginning book value selanjutnya
itu menggunakan angka ending book value tahun sebelumnya. Lanjut sampai tahun ketiga. Untuk tahun keempat itu depreciation, angkanya kita menggunakan angka yang sama dengan beginning book value. Karena di informasi nomor 7, investment has no scrap value, sehingga ending book value-nya harus 0. Depreciation udah selesai. Kita lanjut hitung selling price. Pertama, kita lihat di informasi nomor 6. Selling price menggunakan current price term. Selling price kita ambil angka dari draft di soal, selling price per unit. Lalu sales unit kita ambil dari soal juga, sales unit per year. Lalu inflation-nya itu sebesar 4,2% per year. Kita anggap tahun pertama itu inflasinya 100% tambah 4,2%. Jadinya 104,2%. Lalu sales revenue didapat dari selling price dikali sales unit dikali inflation. Lalu untuk tahap selanjutnya, inflation-nya angkanya ambil dari 104,2% dipangkatkan N atau tahun keberapanya. Dan untuk tahap selanjutnya sama dengan tahap pertama. Sekarang kita lanjut variable cost. Angka variable cost dapat diambil di soal yang variable cost per unit. Lalu untuk sales unit, karena dilihat di informasi nomor 2, sales dan production sama. Kita dapat ambil angka sales unit per year yang ada di soal. Lalu inflasinya itu sebesar 5% per tahun. Lalu tahapnya sama dengan kita mencari selling price tadi. Terus kita lanjut ke perhitungan fixed cost. Kita lihat informasi nomor pertama, fixed cost diestimasi sebesar $150.000 per tahun. Jadi, fixed cost tiap tahun tinggal diisi dengan $150 per tahun. Lalu inflasinya itu sebesar 3%. Pengerjaannya sama dengan perhitungan inflasi di selling price dan variable cost. Lalu fixed cost-nya tinggal dikalikan dengan inflasinya. Setelah semua perhitungan selesai, kita dapat menyusun draft baru. Pertama, kita buat initial investment yang dapat kita isi di year 0 sebesar $1.800.000. Lalu sales revenue tahun pertama sampai keempat didapat dari perhitungan selling price yang kita cari tadi. Tinggal dimasukin angkanya. Begitu juga dengan variable cost dan fixed cost dan tax allowable depreciation. Lalu setelah itu tinggal dijumlahkan dan dapat earning before interest and tax atau EBIT. Lalu kita lanjut, tax-nya sebesar 22%, dapat dilihat di informasi nomor 3. Dan tax dibayar 1 tahun setelahnya. Jadi tax pertama dibayar di tahun kedua. Di tax yang tahun kedua dibayar di yang tahun ketiga. Begitu seterusnya. Terus lanjut NOPAT. NOPAT itu dapat dari EBIT dikurangin tax. Terus ditambahin setelah udah dapat NOPAT, ditambahin balik dengan depresiasi. Lalu kita akan dapat OCI. Setelah dapat OCI, kita cari PVIF tiap tahunnya sebesar 12%. Dapat dilihat di informasi nomor 9. Rumus PVIF adalah 1/1 tambah I pangkat N.
Setelah dapat angka setiap tahun, tinggal dikalikan dengan OCI untuk dapat present value-nya. Lalu angka present value dijumlahin semua dan dapat NPV-nya. Jadi menurut saya, financial acceptability-nya jika dilihat dari NPV, maka NPV lebih besar dari 0, dan itu positif. Jadi menurut saya, project ini acceptable. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya, explain any revisions you have made to the draft evaluation in part A above. Itu soalnya kita disuruh jelasin revisi apa aja yang kita buat di part A tadi. Jadi yang pertama itu selling price, variable cost dan fixed cost menggunakan current price term. Jadi kita harus hitung inflasinya setiap tahun. Terus yang kedua itu depreciation. Dapat dilihat di draft soal itu depresiasinya menggunakan straight line method. Terus kita ubah menggunakan reducing balance method. Karena di informasi nomor 4. Terus di draft soal tidak ada add back depreciation, padahal itu non-cash expense. Baru bisa dapat OCI yang sebenarnya. Terus yang ketiga itu tentang pembayaran bunga. Di informasi nomor 8, investment menggunakan dana pinjaman sebesar $1.500.000 dengan bunga 10% per tahun. Padahal interest payable itu include di discount rate 12% di informasi nomor 9. Jadi harusnya draft di soal yang dibuat sama new staff itu tidak dimasukkan interest payment lagi. Lalu yang keempat tentang tax. Tax rate di informasi nomor 3 itu 22% dan dibayar 1 tahun setelahnya. Karena terjadi revisi 1, 2, dan 3, maka pasti akan ada perubahan pada jumlah tax-nya, tax amount-nya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, yang C. Soalnya itu, please help company to evaluate the investment using payback period and ROCE. Comment on its acceptability. Pertama, kita hitung payback period. Project ini, initial investment-nya $1.800.000. Lalu, tulis OCI-nya sesuai dengan draft A yang tadi sudah dicari setiap tahunnya. Lalu dapat dilihat di tabel, kita balik modal itu pada tahun kedua. Tapi untuk lebih rincinya itu bisa dengan cara 577.000 dibagi 1.062.215 dikali sama 12 bulan. Yang hasilnya itu 6,52 bulan. Dibulatkan jadi 7 bulan. Jadi hasilnya itu 1 tahun 7 bulan. Sekarang kita cari menggunakan ROCE. ROCE itu ada rumusnya, ada 2 rumus. Cara rumus pertama itu pakai rumus average profit dibagi initial investment. Average profit itu didapat dari total earnings after tax, terus dibagi 5, karena ada 5 tahun. Lalu tinggal dibagi dengan initial investment $1.800.000, hasilnya itu 43,81%. Terus kalau pakai rumus yang kedua itu average profit dibagi dengan average investment. Cara carinya average investment itu initial investment ditambah dengan 0 karena
informasi tambahannya itu investment has no scrap value, lalu dibagi 2. Jadi dapat 900.000. Setelah itu tinggal bagi 788.600 dibagi 900.000, hasilnya itu 87,63%. Menurut saya dengan menggunakan payback period itu acceptable, karena di informasi nomor 10 targetnya itu 2,5 tahun, sedangkan kita balik modal hanya dengan waktu 1,7 tahun. Sedangkan untuk ROCE menurut saya juga acceptable, karena presentasi keduanya, dua rumus itu lebih tinggi dari target ROCE di informasi nomor 10, yaitu 20%. Kita lanjut ke bagian D. Soalnya itu calculate the sensitivity of sales revenue and initial investment and comment on it. Itu soalnya tentang menghitung sensitivity. Pertama kita cari yang sales revenue punya sensitivity. Masukkan angka sales revenue dengan selling price yang kita dapat pertama kali. Lalu kita hitung PVIF-nya 12%. Lalu tinggal kali sales revenue dengan PVIF yang didapat untuk dapat PV of sales revenue. Terus rumus sensitivity of sales revenue itu rumusnya NPV dibagi total PV of sales revenue dikali 1 dikurang tax dikali 100%. Dapat hasilnya 30,49%. Terus sekarang kita hitung sensitivity of initial investment. Caranya NPV dibagi initial investment dikali 100%. Sama dengan 139,36%. Jadi, menurut saya sensitivity analysis ini yang paling rentan ada pada sales revenue. Kalau sales revenue-nya berkurang lebih dari 30,49%, maka NPV-nya akan menjadi negatif. Kita lanjut ke soal berikutnya yang E. The general inflation rate is 6%. How to evaluate the investment proposal in real term? Just explain. No need to do the calculation. Menurut saya, jika kita evaluasi dengan real term, yang pertama, kalau kita udah dapat nominal cash flow, kita akan mencari PVIF, terus dikali untuk dapat real cash flow. Real cash flow artinya sudah di-adjust dari inflasi. Lalu kita akan mendiskonkan real cash flow dengan real rate dan menghasilkan PV of cash flow. Jadi mau kita pakai nominal cash flow didiskonkan dengan nominal rate atau real cash flow didiskonkan dengan real rate, NPV akan tetap sama. Lanjut ke nomor soal terakhir, yaitu yang F. Soalnya itu, company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do companies face problem of capital rationing? Discuss. Jadi jika dilihat di informasi nomor 8, investment ini menggunakan dana pinjaman sebesar $1.500.000 dengan bunga 10% per tahun. Jadi dari initial investment dikurang sama $1.500.000 adalah 300.000. Nah, 300.000 ini adalah dana yang dikeluarkan dari modal sendiri.
Itu yang disebut dengan capital rationing. Kayak kita bagi-bagi porsi gitu. Jadi dapat diartikan capital rationing ini adalah situasi di mana perusahaan memiliki dana yang pas-pasan untuk invest ke suatu proyek. Oleh karena itu, perusahaan harus mengalokasikan dana seefektif mungkin. Perusahaan nggak mungkin pakai uang pinjaman secara seluruhnya, dan nggak mungkin juga pakai uang yang dikeluarkan dari modal sendiri seutuhnya. Capital rationing ini bisa dikarenakan oleh dua faktor, yaitu soft capital rationing dan hard capital rationing. Soft capital rationing bisa saja muncul karena manajemen tidak mau mengissue additional capital karena akan mengakibatkan delusi pada earning per share. Lalu mungkin additional capital dapat diperoleh dengan pinjaman. Jadi takutnya perusahaan akan membayar bunga yang lebih banyak lagi karena pinjaman itu. Kita lanjut ke hard capital. Hard capital rationing bisa muncul karena para peminjam seperti bank mungkin takut untuk meminjamkan dana ke suatu perusahaan yang tinggi resikonya untuk dipinjamkan dana. Mungkin karena ini perusahaan baru atau perusahaan yang kayak udah mau bangkrut gitu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.